Kamu nggak menghargai saya, kamu, Dek. Kok saya ngomong nggak ngeliatin mata saya? Gak sopan lah lihat gitu. Gak sopan. Karena aku bingung, Mas. Kita salam persaudaraan. Oke Lur, ini lanjut kita ke part 2 karena part selanjutnya seru banget ngobrol sama Mas Adi ya. Pengalaman beliau ikut S1 Trate. Jadi dari pengalaman beliau kita tahu nih bahwa setiap tempat itu berbeda-beda tata cara ngelatih, ada yang paham, ada yang tidak ya. Jadi kita sebagai yang ingin berlatih juga boleh background check kepada para pelatih ini biar kita cocok di latihan di sana. Nah, di sini saya ingin membahas tentang konvoy yang lagi rame nih. konvoy. Ya, meresahkan. Terus juga sampai ada korban masyarakat maupun yang konvoy sendiri, Mas. Sebelum kita bahas konvoy nih, Mas. Aku perlu nanya kayaknya ke Mas Denny nih. Oh, ada Mas Denny pertanyaan. Kan, iya. Siap. Gantian dong, gantian. Oke. Nanya dulu dong. Ini tentang tes mental, Mas. Tes mental. Yang sering digaung-gaungkan di PSHT yang namanya tes mental. Mereka sih dalihnya ngomong ke saya sih tes mental, Mas. Ketika saya tanya, kenapa harus diginiin? Kenapa harus disuruh makan rumput? Kenapa harus disuruh makan daun? Kenapa harus disuruh ngomong sama pohon? Oke. Mereka bilang itu bagian dari tes mental. Tes mental yang mana, Mas, yang dimaksud, Mas? Oke. Jadi tes mental nih memang banyak, Mas. Ada yang dibentak-bentak, Mas. Ya, ada yang versi dibentak, ada yang juga tes keberanian, mungkin masuk ke kuburan, melatih keberanian dia di tempat gelap, seperti itu. Dan salah satunya pertanyaan Mas Adi, tes mentalnya itu dengan bentakan, kata dia ini tes mental. Sambil gerakanmu kayak telek gitu. Itu tes mental apa gimana tuh, Mas? Itu dimarahin itu. Gerakanmu, jurusmu kayak telek gitu. Pada dasarnya bentakan ini itu, pelatih, Mas. Gimana nih? Aku agak pusing kalau ketemu pelatih begini. Jadi tes mental yang dimaksud di sana itu tes mental untuk melatih kesabaran kita. Jadi ketika kita dibentak, dimarahi itu kan kesel nih. Mungkin kalau kita orang awam, kita tahu, mohon maaf nih, karena kita kan backgroundnya atlet nih. Mas Adi kan atlet nih. Skill warga ini kalau tarung pasti di bawah Mas Adi. Nah, dari bentakan itu Mas Adi itu untuk melatih mentalnya supaya sabar. Enggak saya pukul nih orang nih gitu. Tapi yang bentak juga ya harus tahu diri juga, jangan sampai membuli gitu loh. Jadi mau membentak silakan yang membangun. Ya, tapi mungkin orang punya versi masing-masing sih, Mas. Ya saranku jangan sampai, kan karena mental orang ini berbeda-beda nih. Ada yang dibentak mungkin membangun. Ada kan yang ketika dia dibully membangun. Ada juga mungkin yang ketika dia dibentak minder. Nah, seorang pelatih juga harus memahami hal ini sih, Mas. Saya pernah dibentak itu gara-gara pas Mas pelatihnya ngomong, saya nggak ngeliatin matanya. Dia ngomong, kamu nggak menghargai saya, kamu, Dek. Kok saya ngomong nggak ngeliatin mata saya? Gak sopan lah lihat gitu. Gak sopan. Aku bingung, Mas. Maaf nih, Mas, aku kan juga akademisi, Mas. Aku belajar etika, Mas. Betul. Jadi ya, kok malah saya disuruh kalau kita fighting, kita bertarung, kita face off, lihat mata. Iya, itu kan kayak ketika gue lihat mata, gue berarti oke, kita fight. Lawan ini. Iya, makanya betul. Kok malah aku dipaksa untuk lihat mata dia gitu kan. Kadang memang serba salah. Nanti kita lihat mata. Kenapa kamu lihat-lihat gitu kan? Siswa memang kadang tempatnya salah seperti itu, Mas. Ya, cuman kamu nggak menghargai saya, Dek. Orang Mas yang ngomong, pelatih lagi ngomong, nggak diliatin matanya. Jadi Mas Adi menyikapinya gimana? Menyikapnya? Wah, aku tak liatin matanya langsung, Mas. Dimarahin terus. Suka dia diliatin? Nggak ngerti aku, Mas. Pokoknya tak liatin terus, dia mau ngomong tak liatin terus gitu. Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Secara ringkasnya aja. Cuman balik lagi ke para pelatih, ketika mereka tes mental, jangan sampai terlalu membuli. Ya, karena takutnya baper nih. Nah, ini agak-agak tipis nih, Mas, antara tes mental sama bullying nih. Ini harus bisa dibedakan nih, Mas. Harus dipisah nih, Mas. Harus dipisah. Jangan terbully berdalih tes mental. Karena kan tes mental kan banyak tata cara masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun mental siswa kita tanpa harus membuli mereka. Seperti itu ya, banyak cara lah seorang. Kalau tes mental versi Mas Denny seperti apa? Iya, bisa dengan bentakan tapi dengan membangun. Ayo deh, kamu bisa kan, dengan bentakan tapi ini membangun dia. Banyak sih tata cara tes mental yang baik itu. Iya. Terus juga bagaimana caranya ketika
dia ini sudah nggak kuat nih, ya kita bentak, kamu itu mampu sebenarnya. Dia melakukan itu membangun mental, membangun mental, ya. Spirit itu, membangkitkan spirit gitu. Ya. Ayo deh, misalkan dia udah capek nih, lari 100 meter lagi finish, dia sudah nggak kuat nih. Kita kasih motivasi mental ya. Kamu itu sebenarnya kuat, kamu tuh bisa sampai finish loh. Kamu sudah lari dari tadi, sudah sampai sejauh ini, masa kamu menyerah sampai saat itu? Jadi kan itu bisa membangun mental dia. Ayo kamu bisa. Menimbulkan kepercayaan diri dia. Bukan, wah, apa gerakanmu kayak telek itu deh, jurusmu kayak telek itu. Jadi telek bener dia. Reddit jadi telek. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya banyak cara sih. Ya mungkin semua gini loh Mas. Semua siswa bisa jadi warga, tapi semua warga belum tentu paham tata cara melatih. Itu aja. Ya makanya seorang warga kalau di Palembang ketika sudah pengesahan ada lagi namanya penataran pelatih. Nah, penataran pelatih diajarin tentang tata cara melatih, tentang mana yang berbahaya atau tidak. Nah, itu yang penting nih. Jadi untuk jadi pelatih S1 Teratai ini juga nggak sembarangan, sembarangan. Harus ada sertifikasinya. Seharusnya. Justru sekarang di Palembang itu mau diberlakukan kalau tidak ada sertifikasi tidak boleh ngelatih. Ya tapi kadang pro dan kontra juga. Masa kita nggak ada sertifikat nggak boleh ngelatih gitu. Ya ada yang bagus diambil, yang nggak bagus tinggalin. Tinggal kita pintar-pintar ya, kalau mau ya ikut lagi pelatihan. Tapi ya untuk warga-warga yang baru pada khususnya ya. Begitu Mas. Seperti itu Mas ya. Bisa ditanggepin masalah tes mental? Tes mental gimana dulur-dulur, kalau masih ada pertanyaan mungkin di kolom komentar. Boleh kolom komentar. Kenapa jadi aku yang punya channel? Clear tapi ya mentalnya. Oke, berarti kalau kayak bagian ngomong sama pohon itu tes mental apa enggak Mas? Bukan, itu gila sih. Itu lebih tepatnya kalau menurutku Mas ya, ngerjain. Ngerjain. Tapi bukan bagian tes mental. Aku juga suka. Itu berarti kategorinya bullying? Iya, ngerjain. Ngerjain berarti bullying dong, ngerjain. Kalau bullying tuh ngatain Mas. Tapi kalau aku juga sering kadang ngerjain siswa. Tapi nggak membuli dia, misalnya yang hiburan pelatih, disuruh makan daun Mas. Nah itu yang nggak boleh. Maksudnya itu kan bisa jadi penyakit. Ini aku ngebahas keresahan dulurku ya, yang satu letting sama aku, dia curhat sama aku. Ada cewek dari rayon dia curhat sama aku, Mas Adi enak, bisa nanya, bisa ngelawan lah. Aku ikut-ikut aja. Seharusnya makan rumput itu bisa jadi tes mental. Tapi ketika mau dimakan pelatih harus stopin. Mungkin mentalnya gini, dia bisa oke lah, berani gitu lah, berani untuk makan. Tapi kan pelatih juga jangan diteruskan untuk jadi makan beneran, lama-lama doyan nanti dia. Jadi ya jangan diteruskan untuk mengetes saja. Tapi kalau dilanjutkan jangan. Maksudnya mentalnya dia nih nurut nggak sama pelatih seperti itu. Terus kalau yang kayak lagi video-video viral-viral kan banyak tuh, kalau lagi tes sabuk, ngetes sabuk tuh ada yang bagian cewek-ceweknya tuh biasanya ngomel-ngomelin tuh. Jujur ya, aku lebih ngeri dites atau dilatih Sri Kandi daripada Mas pelatih. Sri Kandi itu nggak banyak ini diprepetin, ditendang. Aku mending ketemu yang pelatih cowok daripada Sri Kandi. Jangan dilawan itu Mas, serba salah kita. Ras terkuat itu. Sudah emak-emak Sri Kandi PS1. Gila, udah. Kamu pakai bedak digaplok tuh. Benar. Yang Lihat videonya enggak? Iya. Ayo. Ada. Dar, waduh, serba salah. Itu bagian dari apa tuh Mas? Ayo. Tes mental atau bullying itu Mas? Nggak boleh. Digaplok loh. Desa Teratai itu kan memang kita nggak boleh menyerang bagian kepala nih. Terus di situ keywordnya karena siswanya lebih cantik daripada warganya. Nah, itu digoreng gorengannya gitu. Digoreng dengan yang repost ulang biasanya. Itu kejem banget digaplok, cedar yang digaplok. Kalau saya pribadi ya, saya seneng kalau punya siswa itu harum, ganteng, cantik. Boleh lihat nih kalau siswa-siswa aku cantik-cantik, ganteng-ganteng, harum. Kalau disuruh sambung, seneng mereka. Yang seperti itu. Jadi saya Mas, siswa latihan harus wajib bawa parfum. Betul. Ditanya, siswa siapa harum? Mas Denny gitu. Lu kok siswa harum? Ya bagus lah gitu. Ya nggak mau tes dia ajak sambung gitu. Bener nih, gitu. Jadi jangan minder kalau para pelatih ketemu siswanya yang jauh lebih ganteng cantik. Saya bangga ya. Yang pasti ya harus mereka punya skill juga. Nggak cuman tampang doang gitu. Gitu.